Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rizda Arba Ulfa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Kecoa merupakan serangga dari film Arthropoda yang keberadaannya sangat melimpah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Di mana kita ketahui bersama bahwa kecoa merupakan vektor penyakit untuk kesehatan manusia. Maka dari itu izinkan di sini saya Ayu Nur Kinanti dengan NIM 119702019 untuk mempresentasikan hasil rancangan proposal penelitian kecil dengan judul Pengaruh Pemberian Insektisida Alami Daun Sirih Piper Beetle terhadap respirasi kecoa dengan uji respirometer sederhana. Adapun rancangan proposal penelitian kali ini yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi serta daftar pustaka. Adapun yang melatar belakangi penelitian kali ini itu, kecoa merupakan hewan yang sering ditemukan di rumah-rumah masyarakat di mana memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Kecoa ini diketahui memiliki kebiasaan berkembang biak pada tempat yang kotor seperti saluran pembuangan kotoran. Maka dari itu tidak sering kita temukan bahwa kecoa ini terdapat pada toilet rumah. Nah, maka dari itu kecoa ini dianggap sebagai hama yang keberadaannya perlu dikendalikan. Dalam prosesnya ini digunakan insektisida atau kita kenal dengan anti hama. Anti hama yang diharapkan merupakan anti hama yang dapat ramah lingkungan serta tidak berpengaruh negatif terhadap makhluk hidup lainnya, khususnya terhadap lingkungan. Umumnya, insektisida yang kita sering temukan saat ini merupakan insektisida yang berbahan sintetis, yaitu yang berasal dari senyawa kimia, di mana memiliki dampak negatif terhadap lingkungan bahkan terhadap makhluk hidup non-target lainnya. Untuk meminimalisir penggunaan insektisida sintetis ini diperlukan adanya pengganti insektisida yang ramah lingkungan. Maka dari itu diambil alternatif yaitu pembuatan insektisida yang berbahan baku alami. Kemudian, dipilihlah bahan insektisida yang berbahan baku nabati, yaitu bahan baku yang berasal dari tanaman yang mengandung metabolit sekunder yang diharapkan satu atau lebih dari senyawa kimianya dapat mempengaruhi aspek fisiologis dari hewan tersebut. Dalam pengaplikasiannya, insektisida alami ini dapat dibuat dalam bentuk aerosol dan lain sebagainya, seperti misalnya padatan. Kemudian dipilihlah ekstrak daun sirih sebagai alternatif insektisida alami pada penelitian kali ini. Diketahui bahwa daun sirih ini mengandung minyak atsiri, selain itu mengandung alkaloid, eugenol metal, karyopilen, dan ethylbenzkenin. Daun sirih diketahui memiliki kandungan minyak atsiri, di mana minyak atsiri ini memiliki sifat toksik, yaitu racun bagi serangga. Diketahui bahwa minyak atsiri ini mampu menghambat respirasi pada mitokondria, sehingga bersifat toksik dan dapat menghambat respirasi pada makhluk hidup khususnya pada serangga. Kelebihan dari penggunaan insektisida alami ini, pertama itu ramah terhadap lingkungan, yang kedua bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan dan kisaran harga yang terjangkau. Selain itu, adanya peristiwa resistensi terhadap insektisida diduga akan mempengaruhi proses serapan energi dari proses respirasi. Oleh sebab itu, adanya perlakuan pemberian insektisida akan memberikan proses laju respirasi berbeda pada kecoa. Baik, selanjutnya akan memasuki itu rumusan masalah atau tujuan penelitian. Rumusan masalah kali ini itu yang pertama, bagaimana kecepatan respirasi kecoa pada keadaan normal. Yang kedua, bagaimana keefektifan insektisida berbahan alami dari ekstrak daun sirih mempengaruhi pengendalian kecoa. Yang ketiga yaitu bagaimana insektisida alami berbahan ekstrak daun sirih mempengaruhi laju respirasi dari kecoa. Dan yang keempat itu bagaimana cara membuat insektisida alami berbahan ekstrak daun sirih serta kandungan apa saja yang terdapat pada daun sirih sehingga dijadikan sebagai insektisida alami. Adapun tujuan penelitian kali ini itu yang pertama, mengetahui kecepatan dari respirasi kecoa dalam keadaan normal. Yang kedua, identifikasi keefektifan insektisida alami berbahan daun sirih dalam mempengaruhi pengendalian kecoa. Yang ketiga itu memahami insektisida alami berbahan ekstrak daun sirih mempengaruhi laju respirasi kecoa serta mengidentifikasi bagaimana cara membuat insektisida alami berbahan daun sirih serta apa saja kandungan yang terdapat pada ekstrak daun sirih yang dapat mempengaruhi pengendalian kecoa ini. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Kita ketahui bersama bahwa ciri makhluk hidup adalah melakukan pernafasan, atau lebih kita kenal dengan sistem respirasi. Sistem respirasi yang merupakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada makhluk hidup. Kemudian, proses dari respirasi tersebut dapat kita ketahui dengan cara menghitungnya, yaitu menggunakan alat bantu yang dikenal dengan respirometer. Jadi kita ketahui bersama bahwa respirometer merupakan alat bantu dalam mengukur laju pernafasan pada makhluk hidup. Biasanya respirometer ini digunakan untuk makhluk hidup yang relatif berukuran kecil. Kemudian kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi suatu makhluk hidup yaitu yang pertama, ketinggian suatu wilayah, jenis kelamin, ketersediaan oksigen pada suatu wilayah, serta berat badan dari makhluk hidup tersebut. Baik, selanjutnya itu proses fisiologis dari kecoa. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, kecoa melakukan respirasi untuk mendapatkan suplai energi dengan mengambil oksigen dari luar. Kemudian oksigen akan ditransfer menuju sel dan digunakan untuk respirasi oksidatif yang berperan dalam proses serapan energi. Diketahui dalam suatu penelitian dilakukan oleh Eric Kania J, di mana kecoa ini mampu bertahan hidup tanpa kepalanya. Lalu bagaimana sistem respirasi pada kecoa jika kecoa tidak memiliki kepala? Ternyata respirasi ini dilakukan melalui spirakel pada tubuhnya, di mana spirakel merupakan sistem pernafasan pada kecoa yang tidak dikontrol oleh otak, serta oksigen yang diangkut ini tidak melalui darah. Nah, kemudian lubang spirakel itu menuju ke jaringan tubuh melalui serangkaian trakea. Jadi organ utama dari sistem respirasi pada kecoa ini merupakan trakea.
Diketahui bahwa kecoa rumah ini dikenal dengan kecoa Amerika atau dengan memiliki nama ilmiah Periplaneta americana, serta insektisida alami berbahan nabati yang digunakan yaitu ekstrak daun sirih memiliki nama ilmiah Piper beetle. Selanjutnya yaitu kecoa merupakan kelompok insekta yang berdarah dingin. Secara mekanis, insektisida ini dapat mempengaruhi sistem respirasi kecoa pada serangga ini melalui trakea. Yang telah disebutkan bahwa sistem respirasi utamanya itu trakea. Selanjutnya itu di mana udara dan oksigen ini akan terhirup memasuki trakea secara difusi yang dibantu oleh pergerakan pada abdomen. Selanjutnya oksigen akan langsung berhubungan dengan jaringan. Insektisida ini masuk melalui sistem respirasi baik dalam bentuk gas ataupun cairan halus yang ikut terbawa pada saat proses difusi tersebut. Kemudian dalam pemanfaatan insektisida alami berbahan daun sirih ini, di mana dapat diambil ekstraknya dalam bentuk cairan. Mengapa? Karena dalam bentuk cairan ini akan mudah menguap sehingga akan lebih mudah terhirup oleh sistem respirasi pada kecoa. Diketahui bahwa daun sirih merupakan tanaman yang mengandung anti jamur dan antibakteri, khususnya pada bagian daun. Pada bagian daun ketika diremas akan mengeluarkan bau yang sangat khas. Diketahui bahwa daun sirih merupakan daun yang memiliki kandungan minyak atsiri yang terdiri dari 82,8% fenol serta 18,2% bukan fenol. Di mana minyak atsiri ini terdiri dari beberapa senyawa-senyawa kimia yaitu berlepenol, agenol, salidom, farmasen, metilaglenol, dan germasium. Hal ini dikatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayati Supriyadi dan Sarjia pada tahun 2015. Baik, selanjutnya itu metodologi. Metode yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu dengan metode eksperimental dengan analisis data yang dilakukan yaitu secara RAL, yaitu rangkaian acak lengkap dengan melakukan pengulangan data. Selanjutnya alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat berupa botol, sedotan, stopwatch, saringan, penggaris, botol semprot, kapas, dan pipet ukur. Serta bahan yang diperlukan yaitu lilin, daun sirih, deterjen, kecoa, serta pewarna makanan. Kemudian dilakukan pembuatan respirometer sederhana, dilakukan pembuatan ekstrak daun sirih, serta dilakukan uji respirasi kecoa, di mana uji ini dilakukan dengan uji kecoa kadar normal serta uji kecoa yang dipengaruhi oleh insektisida alami yang berbahan daun sirih. Kemudian setelah itu dilakukan analisis data. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam proses rancangan proposal penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.